Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat tarawih alimah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita sehat walafiat. Di malam yang ke-24 kita telah jalankan hari ini 27 Ramadan. Insyaallah dalam 2-3 hari ini kita selesaikan Ramadan. Di hari terakhir Nabi bilang mengasih ciri-ciri bahwa 10 hari terakhir itu insyaallah malam Lailatul Qadar, dan dikasih lagi kasih malam ganjil. Cuma dalam beribadah tidaklah usah kita selalu memperhitungkan kira-kira malam genap ganjil, karena kita puasa tanggal 1 Maret, Malaysia dan Singapura baru tanggal 2. Jadi di kita malam genap, di Malaysia barangkali malam ganjil. Jadi dalam beribadah tidaklah usah kita, kalau memang kita jaga malam Lailatul Qadar, hendaknya kita tingkatkan ibadah kita dalam 10 hari. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita dan Rasul Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di 3 hari terakhir ini kelihatan memang iman kita mulai berkurang. Itu wajar saja, karena sebagian saudara-saudara kita barangkali telah jalan ke daerah masing-masing melakukan mudik. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang pulang mudik ini tentunya mereka tujuan mudik ini selain tentunya untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya, dengan keluarganya, tetangganya ketika masih kecil yang mudah-mudahan pulang mudik Allah selamatkan dan tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya coba istiwa yang ringan-ringan saja ya, karena kita sudah cukup berat ini 20 hari dengan ceramah-ceramah yang menurut saya dengarkan saat ini maupun dari rumah saya itu memang topiknya cukup berat. Saya akan menyampaikan beberapa angka. Jadi Bapak Ibu sekalian, nenek moyang kita itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu kelihatannya sudah lama hidupnya, tapi kalau lihat angkanya tidak lama. Dari catatan yang saya peroleh itu Nabi Adam itu di bumi tahun 5872 sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah dengan katakanlah 2025 sekarang ini Masehi, maka Nabi Adam itu sudah lahir baru kira-kira 7897 tahun yang lalu, belum sampai 8 itu. Jadi kelihatan lama sekali. Nabi Adam diturunkan berdua jenis istri Hawa kira-kira 5.900 tahun yang lalu. Itu sekarang penduduk dunia hampir 8 miliar. Dari 2 orang sekarang sudah menjadi 8 miliar. Kelihatan panjang. Tapi kalau melihat misalnya berapa sih umur alam semesta ini? Alam semesta ini diciptakan kalau menurut orang-orang para peneliti menyatakan ada suatu ledakan besar Big Bang itu kira-kira 13,8 miliar tahun yang lalu alam semesta tercipta ini. Kalau menurut beberapa Al-Quran maupun catatan yang hadis dikatakan Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari kurang lebih ya, 3 dan plus 3. Jadi itu kira-kira 13 miliar tahun lalu. Dibanding dengan lahirnya Nabi Adam belum seberapanya ini Nabi Adam di dunia, karena umur alam semesta itu 13,8 miliar tahun yang lalu. Dunia sendiri, bumi itu tercipta kira-kira 4 miliar tahun yang lalu. Dari penemuan fosil-fosil kira-kira dunia ini 4 miliar tahun lalu. Kenapa Nabi Adam sebagai khalifah baru diciptakan hampir 5.900 tahun yang lalu? Para sebagian masyarakat kita pernah menyatakan sebetulnya adakah makhluk sebelum Nabi Adam di dunia ini? Jadi kalau kita lihat kalau makhluk ya artinya kalau makhluk manusia mungkin kalau menurut Al-Quran maupun hadis menyatakan ketika itu
dunia ini diisi oleh bangsa jin, ya. Jadi walaupun udah ada binatang, kalau kita bicara dinosaurus itu hidup 2 juta tahun yang lalu, ya. Jadi dia kira-kira setelah hidup hampir 60 tahun dia punah ketika dunia itu terbentur oleh sebuah katakanlah planet, ya, kemudian menjadikan gelap beberapa tahun. Hijau-hijauan di muka bumi ini hilang, mati, dinosaurus meninggal. Kira-kira 60 juta tahun yang lalu, lama sekali. Nah, kalau siapa Nabi Adam dan Nabi Sri Hawa itu sebenarnya? Beberapa ulama mengatakan ini adalah manusia modern yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah sudah ada? Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 30, sebetulnya memang sudah ada ini makhluk sebelum Nabi Adam. Jadi kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 30 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha man wa yasfiku dima yufsidu fihi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dialog, sebetulnya Al-Baqarah itu dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat. Allah bilang, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat protes, menyatakan apa ia akan menciptakan manusia. Padahal sepengetahuan kami mungkin malaikat tahunya penghuni sebelum Nabi Adam itu bangsa jin dan sebagainya ini selalu melakukan pertumpahan darah. Tuhan bilang, aku lebih tahu dari kalian. Jadi sebenarnya manusia sudah ada. Kita barangkali tidak mempermasalahkan makhluk yang ada. Cuma kalau lihat sejarahnya, Nabi Adam ketika kemudian hidup berkurang 1000 tahun, ya 980 sekian tahun usia Nabi Adam. Sekarang ini dunia sudah hampir 8 miliar. Turun terus sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu zaman prediksi bahwa umatnya itu paling lama umur katakanlah sekitar 60-70 tahun, sekitar itu usianya. Kalau kita baca di penerbitan Dialog Biro Statistik, harapan hidup orang di Jakarta itu 71,88 tahun laki-laki. Kalau perempuan itu lebih tua 5 tahun, 75,66. Harapan hidup artinya kita bisa hidup sampai segitu, tapi bisa lebih, bisa kurang. Teman saya jadi bupati di Lampung Selatan umur 54, baru kemarin ikut retret di Magelang. Pulang retret sakit umur 54, bupati meninggal. Itu memang mungkin Allah sudah takdirkan usianya cuma sampai 54 tahun. Tapi ada teman-teman kita yang umurnya barangkali sudah katakanlah 80, kayak Pak Isam ya, 80 berapa? 84. Pak Ismail 80. Teman-teman kita 81. Teman-teman kita barangkali ada yang 50, 60 gitu. Jadi sebetulnya umur di dunia lama lah 7 tahun. Saya coba hitung-hitung begini. Waktu yang tercepat aku detik. Saya ini bicara udah 5 menit kira-kira. 1 menit itu kan 10 detik. 1 jam itu 60 menit. 1 hari 24 jam. Jadi 1 hari itu kalau itu cuma 86.400 detik. Kalau kita umur 70 tahun, kita ditakdir umur 70 tahun, maka kalau secara detik kita bisa kembang. Saya ngomong tak. Ya. Kalau peringatan angka saya, kalau umur 70 tahun dari lahir, dari keluar dari sampai 70 tahun, kira-kira kalau itu detik sekitar 2,2 miliar detik. Nah itu saja. Jadi kalau sekarang kita nih sudah umur 60 tahun, ya 70 tahun, saya 70 tahun loh Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat harapan itu, saya tinggal 1,5 tahun lagi. Gitu kita ya. Kalau harapan, saya bisa itu. Kalau harapan itu, insya Allah saya berpanjang kira-kira begitu ya. Jadi poin saya adalah begini. Umur itu kan kayak apa ya? Kayak countdown.
Jadi kalau kita kan suka ada jalan countdown. Kalau countdown begini, mundur dari 10, 9, 8 terus sampai 1, 0. Jadi kalau sekarang katakanlah misalnya umur kita sekarang 60, katakanlah misalnya asumsi kita sampai umur 70, maka itu kalau hitungan detiknya kita tinggal hidup 315 juta detik. Cepat loh detiknya ya. Jadi ya itu mundur, untung kita nggak dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu countdown umur kita berapa sehingga kita bisa hitung secara countdown mundur gitu. Kalau itu kita diperlihatkan, mungkin ada orang tak aja dulu ibadah atau umur saya 70. Atau mungkin ada orang yang karena dekat lagi, kalau kerja ibadah terus gitu, pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, kira-kira begitu ya. Walaupun tak mati dalam husnul khotimah itu bukan berarti orang yang mati lagi sedang sujud, sedang baca Quran, enggak begitu. Kalau itu pengertiannya, maka saya menyampaikan di sini, sujud di Masjidil Haram adalah cita-cita orang kalau orang yang mati dalam keadaan sujud. Ya. Jadi saya sering diskusi guru saya itu begini, barangkali seorang pedagang yang sudah tua renta, dia masih mikul dagangan, dia mau menghidupi keluarganya, dia ibadah sholat, dia puasa, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita tidak bisa menyatakan kita udah ibadah nih, kita makan pada mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang saya inginkan adalah ini. Yuk kita ini barangkali kita nggak tahu kita tinggal 10 tahun lagi, tinggal 5 tahun lagi, tinggal mungkin 20 tahun lagi. Karena ketidaktahuan begini itu, karena umur itu countdown, marilah kita isi dengan apa sisa umur kita ini. Saya agak terkejut ketika membaca di HP saya ini, juga suka baca ini, bahwa di manusia modern sekarang ini, terutama Indonesia, dalam 24 jam apa sih yang dihabiskan waktunya? 8 katakanlah hampir 7 tahun untuk tidur, 7 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 5 jam untuk melihat HP. Mungkin enggak untukkan 5 jam kita bangun tidur kita lihat HP. Mau tidur kerja dikit-dikit, ngobrol dikit, makan HP dikit-dikit. Saya kira apa iya kita harus menghabiskan kurang lebih sehari 5 jam. Kalau 5 jam kita baca Quran, seandainya kita baca Quran, itu kurang lebih dapat 6 juz. Kalau kita baca Quran kadang-kadang agak lancar kita ya, kurang lebih 46 menit 1 juz. Artinya kalau 5 jam kita bisa dapat 6 juz kurang-kurang kita dapat. Kenapa kita menghabiskan? Saya agak terharu ketika sebuah survei dilakukan di India, mungkin mirip kita lah. Dilakukan itu anak-anak tanya sama gurunya, kamu mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Ada yang biasa itu kan mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi ini kan begini. Tapi ada salah perempuan bilang, saya ingin menjadi smartphone. Gurunya kaget, kenapa yang menjadi smartphone? Karena saya ingin smartphone. Ayah saya begitu dekat dengan smartphone. Mau tidur dia pegang HP, bangun tidur dia cari HP, makan HP didekatkan, kerja dekat HP, nonton TV HP dekat. Sedangkan saya dan ayah saya mungkin dekatnya karena jauhan saya. Bangun tidur tidak dicari saya, mau tidur tidak dicari saya. Jadi itulah kenapa hati anak saya mengatakan saya ingin menjadi smartphone. Sakit dirinya dengan HP yang kita miliki kadang-kadang yang tulus dan ada di tangan kita. Jadi tidak heran Bapak Ibu sekalian kalau kita menghabiskan waktu menusul itu bisa dimancang. Apa yang harus kita isi? Isilah, karena kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Kalau dari itu sampai berapa, hitungannya yuk kita isi dengan ibadah. Bukan hanya bulan Ramadan saja, di hari-hari setelah Ramadan kita isi. Ayo kita baca Quran. Ayo kita berzikir, ayo kita berdoa. Kan ibu-ibu sambil masak bisa aja kalau saya mau
apa namanya, sebetulnya apa sih yang paling disukai Allah dalam kita berzikir? Kan bertasbih. Kita baca, katakanlah subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Terserah urutannya bagaimana, nggak peduli. Kalau kita misalnya kan kita kadang-kadang bosan juga, misalnya lagi sambil masak, sambil apa nonton TV, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala lagi sih. Kalau saya nih kalau lagi jalan pagi mungkin kayak gini itu sambil saya baca berzikir ya. Jadi kita lagi nyetir di angkutan umum, jangan kenceng di angkutan umum. Kalau kita kenceng di angkutan umum kita baca berzikir mengganggu orang juga kan gitu ya. Kita pelan-pelan lagi baca. Jadi baca itu bisa enak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya mau pakai lagu boleh. Saya sering pakai lagu ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan enak kita baca. Jadi nggak bosankan. Mau nggak Bapak Ibu sekalian baca sekali ya? Ayo kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang saya kalau begitu baca juga lagu ini saya bikin sedih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak percaya kalau kecil baca ini, istri yang betul-betul pasti mendekat. Kira-kira begitu. Jadi teman saya begitu, kalau dia baca terus dia mana posisinya mendekat gitu. Apa yang dia ngomong biskin, tambah uang belanja. Tapi enggak, kalau udah mendekat selanjutnya terserah bapak-bapak ibu sekalian, istri itu jadi bapak sekalian gitu. Jadi istilah. Jadi dalam usia begini bapak ibu sekalian, saya berpensiun. Tapi pensiun itu sunatullah, kita harus terima. Siapapun harus masuk usia pensiun. Kalau bapak kerja keras sekarang udah umur 60, 70 itu akan masuk usia pensiun. Kalau kita menolak periode kita masuk usia pensiun, kita akan crash dalam hidup. Sukul khostimah, kira-kira gitu. Jadi saya ingin mengatakan ini, hidup ini kan ibarat pesawat. Jadi waktu kita umur 40-50 itu kan pesawat sudah tinggi-tinggi, bisa di 800-900 km/h per jam. Ketika akan mendarat, dia turun 500, 300, 200 plus supaya soft landing. Itulah sulul khotimah. Jadi kalau kita ingin hidup dalam keadaan berakhir dengan baik sulul khotimah, maka jalankanlah hidup ini dengan menerima apa adanya, kemudian kita bekerja. Jadi kalau amalan yang utama itu memang Al-Quran. Tapi apakah baca Quran lebih baik di masjid atau di rumah? Banyak pendapat menyatakan lebih baik di rumah. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu akan disinahi malaikat. Tapi kalau kita jarang baca Quran di rumah, itu rumah kelihatan gak enak, jarang disinahi malaikat. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya baca di sini, saya takut juga gitu hidup. Ternyata malaikat Israel yang mencabut nyawa kita itu sehari 70 kali datang ke kita. Kalau 20 kali 24 jam bagi 70 kurang setiap 20 menit malaikat Israel datang. Kalau yang nempel kita kan selalu ya, sebelah kanan Rohim, Atid ya. Jadi entah itu dia mungkin ngeliatin kita di pintu, entah kita di kamar, kita lagi tidur, kita lagi makan, setiap 21 menit dia datang ke kita. Dia siap mencabut nyawa kita. Di namanya di Aras ada pohon besar. Ya, jangan bayangin pohon itu berdaun, daunnya itu berisi nama kita. Nama kita, kemudian kapan kita harus menikah. Ketika daun itu rontok, dipungut oleh malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel hanya bertanya 3 kali kepada Allah SWT.
pertama orang yang meninggal katakanlah cebur air, kelelap gitu. Malaikat bertanya, perlukah saya mencabut ya Allah? Kalau kamu bilang cabut karena sudah saatnya. Kedua adalah orang yang meninggal karena melahirkan. Malaikat Israel bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana anak ini nanti makan ya Allah? Bagaimana nanti diposisi? Allah menjawab, itu urusanku, karena orang ini sudah sampai di Allah. Yang ketiga, orang yang suka berzikir. Malaikat Israel akan bertanya kepada Allah, ya Allah, harus cabut. Dia selalu berzikir kepada Allah gitu. Allah bilang, sudah sampai di dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berzikir ini, malaikat itu banyak. Malaikat itu yang kita hafal 10 aja kan, yang tugas-tugas utama. Tapi malaikat yang lain, ketika kita berzikir, malaikat itu berzikir. Jadi ketika malaikat Israel itu agak bingung ketika mau mencabut orang yang sering berzikir. Kemudian ketika dia datang, malaikat-malaikat yang bertanya, kenapa wahai Jibril kamu seperti ini? Aku akan mencabut orang yang sering berzikir pada Allah SWT. Kemudian malaikat juga sedih, karena apa? Karena dia biasa berzikir, orang yang berzikir dia sedikit berzikir pada Allah SWT. Jadi marilah kita ajak malaikat berzikir ya untuk Allah SWT ketika kita berzikir. Kita isi dengan katakanlah dengan lirik-lirik yang bagus barangkali ya. Misalnya kalau kan kita suka astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh zikir banyak. Tapi kalau pakai lagu boleh juga nih. Bapak Ibu sering pakai lagu yang saya ikuti begini. Misalnya begini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ayo ibu sekalian, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa amalan solihah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbulah. Kan enak kalau kita baca begini di tengah-tengah nonton TV, di tengah. Saya ingat waktu saya sekolah di Amerika, kalau anak saya itu, saya bawa anak kira-kira umur 1 tahun, kalau mau tidur saya baca 10 menit tidur, saya baca ini. Ya, saya sambil gendong, saya bacain anak saya selalu. Kalau main bunyi, pulang begitu saya peluk, saya baca ini, alhamdulillah dalam 10 menit bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita di akhir hidup ini kita isi dengan beribadah ya. Jangan lupa sholat kita, kemudian amal lainnya, baca doanya, tinggal ya 1 ayat 2 ayat oke lah, tiap hari nggak apa-apa. Saya di grup Alifma ini punya grup, namanya grup Hatam Al-Quran Hikmah. Anggota yang 15 orang, setiap minggu store 2 bacaan bagus. Sekarang ini alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun, tidak pernah putus. Anggotanya 15 orang. Ya, jadi seminggu hanya baca bagus. Alhamdulillah grup ini terus berjalan dan ini bagian dari kita ingin bagaimana bisa mengatakan. Jadi kalau 6 tahun kira-kira saya udah 21 putaran. 21 putaran, setiap putaran itu 16 minggu. Jadi kurang lebih 6 tahun lah khatam ini terus berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir kita ini, yuk kita isi. Kita nggak tahu kita sampai berapa, kita isi dengan amal-amal yang baik, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketika kita meninggal, ya kita dan mudah menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana in kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.